Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa jiliyatil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athar wa sahabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iftariha ma ba'd. Hadirin rahimahumullah, mengenai tentang bab waktu, ya. Perkara waktu ini augotu prosumali. Waktu yang kita punya ini adalah modal utama, modal terbesar, modal yang sangat penting dalam hidup ini. Innama anta ayyamu, kamu ini wahai manusia cuma kumpulan hari. Hidup kita ini adalah kumpulan detik. Detik dikumpulin jadi menit, menit dikumpulin jadi jam, jam dikumpulin jadi hari, hari dikumpulin jadi minggu, minggu dikumpulin jadi bulan, bulan dikumpulin jadi tahun, tahun dikumpulin jadi kehidupan kita sekarang ini. Setiap detik yang sudah kita lalui tidak akan bisa kembali. Walaupun kita punya misalnya dunia dan seisinya sekalipun, ingin membeli satu detik yang sudah berlalu, yang sudah lewat, maka nggak akan bisa dibeli, ya. Waktu itu tidak memberikan kesempatan untuk mengulang, tapi waktu bisa memberi ruang untuk memperbaiki diri dan berubah. Selama masih diberi nafas, maka masih ada peluang untuk menjadi versi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Mumpung masih ada waktu, maka jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Seperti zaman sekarang, hal yang dapat membuang waktu sia-sia adalah main HP, ya kan? Sampai lupa waktu. Kalau udah pegang HP, lupa waktu, ya kan? Ya kalau ngelihatnya misalnya perawatan, ya kan? Pengajian, majlisan, kajian ilmu agama, masih oke, ya kan? Kalau ngeliat gitu-gitu sih. Tapi presentasinya itu apakah terus-terusan kita lihat yang baik-baik? Kan enggak. Bahkan mungkin lebih banyak hal yang negatifnya kita gunakan HP ini. Main game, ya kan? Seharian kuat. Kalau untuk ngaji 15 menit pantatnya itu udah kepanasan, pesak, udah nggak betah. Padahal cuma 15 menit. Tapi main game sehari semalam kuat, ya kan? Terus apa lagi? Scroll video yang nggak penting, ya kan? Scroll padahal videonya 5 menit, 3 menit. Habis video yang satu, video yang lain lagi, yang satu, yang lain lagi. Terus itu buang waktu, ya, nggak kerasa. Gitu terus apa, ngomongin orang juga buang waktu, dengki sama orang, hasad itu, di hati ada hasad, ya buang waktu. Ngapain tahu-tahu dan hasad sama orang, iri sama orang, ya kan, benci sama orang, itu buang waktu, ngapain, dan lain sebagainya. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bin Ratib meriwayatkan, setelah di akhirat nanti kita akan diperlihatkan waktu-waktu yang sudah kita lalui selama hidup di dunia dalam bentuk khazain, ya, lemari-lemari. Setiap hari ada 24 lemari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau bisa 24 jam itu dibagi 3, yang 8 jam untuk ibadah, 8 jam lagi untuk nyari dunia, dan 8 jam lagi untuk istirahat, ya kan? Tapi apakah kita pakai 8 jam untuk ibadah? Boro-boro, ya kan? Paling apa, 5 menit sholat kali 5, 25 menit kita ibadah. Sisanya apa? Nyari dunia. Lebih dari 8 jam kuat, ya kan? Kuat kalau nyari dunia. Tapi kalau untuk ibadah, males, boro-boro. Sisanya lagi yang 8 jam lagi apa?
Ya waktu-waktu yang sia-sia itu entah ngapain ya kan, buang-buang waktu ya. Nah, waktu yang kita isi dengan kebaikan, maka nanti lemarinya kita lihat penuh dengan cahaya. Insya Allah kita misalnya hadir di majelis rutinan yang istiqomah, misalnya tiap minggu, tiap 2 minggu, tiap bulan ya. Setiap malam-malam yang kita isi, yang kita hadiri di dalam majelis-majelis kebaikan, kelak nanti di akhirat sebagai saat-saat yang kita isi dengan cahaya-cahaya, dan kita bisa banggakan nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, waktu-waktu yang kita isi dengan maksiat, dengan keburukan-keburukan, maka isinya, lemarinya itu kegelapan yang sangat pekat, mengerikan ya. Sampai-sampai pada riwayat tersebut disebutkan, andai kata di akhirat orang bisa mati lagi, maka dia akan mati saking nyeselnya, gara-gara lihat waktu-waktunya yang diisi dengan kemaksiatan. A'udzubillah min dzalik ya. Nah, kalau waktu-waktu yang baik, maka lemarinya kita lihat dengan cahaya. Waktu yang buruk, lemarinya penuh dengan kegelapan. Maka kalau waktu-waktu yang diisi dengan tidak ada kegiatan apapun, ya kosong aja lemarinya gitu, nggak ada cahaya, nggak ada kegelapan, dan itu akan menjadi penyesalan yang amat sangat nanti di akhirat. Kalau saja aku isi dengan kebaikan ini yang kosong, maka akan menjadi cahaya yang banyak dan derajat yang tinggi mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan nyesel. Terus waktu yang sangat berharga ini, apa mau kita turutin terus untuk hawa nafsu kita? Main HP nggak berhenti, scroll video nggak berhenti, dan lain sebagainya. Apa mau diulur terus? Apa mau diikuti terus hawa nafsunya sampai kelak nyesal di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. A'udzubillah min dzalik. Ya bukannya nggak boleh hiburan ya kan, sangat boleh. Kita sebagai manusia tentunya pasti butuh hiburan ya, tapi jangan terus-terusan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sayang waktunya ya. Kalau bahasa Jawanya sih eman-eman. Jangan diturutin hawa nafsu itu, hati-hati ya, harus dilawan. Waladzina jahadu finna lanahdiyanahum subulana. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, barang siapa yang berjihad di jalan kami, termasuk berjihad melawan hawa nafsu, maka akan kami beri petunjuk jalan. Jadi mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jangan sesali, catat ya, penting. Jangan sesali apa yang telah berlalu, tapi fokuslah pada apa yang masih bisa kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu selalu jaga dan bimbing kita untuk dapat selalu melakukan hal-hal yang baik, agar nanti di akhirat kita tidak menyesal dan mendapat banyak cahaya-cahaya kebaikan dari amal ibadah yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fadil sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fadil minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.